Selamat datang di Communicasting Academy. Communicasting Academy adalah lembaga pelatihan profesi di bidang komunikasi dan penyiaran pertama dan terlengkap di Indonesia. Communicasting Academy menyiapkan Anda menjadi insan komunikasi dan penyiaran yang unggul, kompetitif, dan siap menjadi bagian dunia global. Dapatkan pengalaman berbeda dengan berlatih di Communicasting Academy bersama para praktisi berpengalaman. Communicasting Academy didukung dengan fasilitas pelatihan bidang komunikasi dan penyiaran yang terlengkap. Mari bergabung bersama Communicasting Academy dan jadilah yang terbaik. Communicasting Academy, your future starts here. Oke, selamat bergabung semua teman-teman. Halo, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam program DK Zoom dan untuk episode kali ini, saya Doni The Kaiser akan mengajak teman-teman semua melalui Zoom untuk kita bisa ngobrol-ngobrol dengan tamu istimewa kali ini. Nah, kita mau dengar dulu nih suaranya teman-teman yang sudah bergabung. Apa kabar semuanya? Ya, halo, baik. Halo, Pak Doni. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah, sehat semua. Oke, wah ini banyak sahabat-sahabat saya ya dari berbagai kota dan benua, keren banget ya. Oke, hari ini ya kita akan ngobrol dengan tamu istimewa yang dua-duanya adalah superwoman. Wah, superwoman, ada superman, ada superwoman gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang Hari Ibu Internasional yang sudah lewat beberapa waktu yang lalu, nah kali ini tamu kita adalah seorang ibu juga, tetapi dia juga menjalankan profesi di dunia TV broadcasting. Nah, yang pertama, tamu saya, tentu teman-teman juga sudah tahu kalau menyaksikan wajahnya di televisi, yaitu di Metro TV, ya. Dia dulu mengawali karirnya di televisi Republik Indonesia. Waktu itu sempat jadi penyiar televisi termuda di Indonesia. Nah, karena waktu itu masih kuliah sambil siaran. Kemudian sempat hijrah ke negara tetangga kita, ya, ke negeri singa di Singapura, sempat aktif di bidang service excellence, ya kan, di SQ, maskapai terbaik dunia, dan kemudian kembali lagi ke tanah air sampai akhirnya memutuskan untuk melepaskan masa lajangnya. Dan sampai hari ini, beliau tetap aktif menyapa pemirsa melalui layar Metro TV sebagai seorang presenter. Oke, kita sapa dulu tamu kita yang pertama. Selamat datang buat Tantri Murdopo. Sudah bergabungkah, Tantri? Mana suaranya? Mas Diki, apa kabar? Hey, how are you? I'm good, surviving di rumah. Semoga semuanya juga sehat, semuanya aman. Asik. By the way, gimana Lumonga kabarnya? Lumonga baik, jadi ibu baru, masih belajar juga. Ternyata, nggak semudah yang dibayangkan. Tahan ceritanya ya. Nanti kita akan masuk ke situ. Saya mau menyapa juga satu teman Tantri lagi yang akan jadi teman kita diskusi kali ini. Jadi superwoman yang satu ini ya, seorang wanita cantik sama seperti Tantri ya kan. Saya kalau ketemu dia seperti nggak berubah ya, kayak anak SMA terus ya penampilannya gitu kan. Dan dia juga sempat aktif di beberapa media televisi. Sebelumnya dia di stasiun televisi SCTV ya kan. Kemudian di Berita Satu, dan juga wajahnya sering kita saksikan di Indonesian Channel ya. Indonesian Channel itu adalah stasiun televisi berbahasa Inggris. Nah, kalau nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak usah nonton. Nontonnya di Berita Satu aja. Dia juga seorang ibu ya kan, dari putra, yang nanti kita tanya berapa jumlah putranya ya kan, dan juga masih aktif ya menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Dan ya kalau teman-teman ingat, lihat wajahnya, kayaknya pernah lihat dia tampil bukan di acara TV berita atau membawakan acara. Dia pernah ya sampai harus lari-lari ya kan, naik gunung ya kan, naik sepeda apa segala macam, menjadi salah seorang peserta Amazing Race ya. Woi, keren banget. Kita sapa dulu, sudah bergabung ya, Luisa Kusnandar. Halo Luisa. Rike, gimana kabarnya? Sehat ya? Luar biasa, sehat. Waduh, asik banget hari ini bisa ketemu sama Luisa dan Tantri. Nah,
Teman-teman, jangan cemburu ya. Ini 10 menit pertama biar saya yang ngobrol dulu. Nanti setelah itu teman-teman boleh siapkan pertanyaan. Kita mau bicara tentang karir dan juga tentang tugas sebagai seorang ibu. Nah, ibu ini paling berat. Ya, saya nggak tahu, lebih berat jadi ibu atau menjalankan profesi sebagai seorang presenter. Saya tanya ke Tantri dulu ya. Aduh, Tadi aku lagi teman-teman yang pertama ya. penasaran, iya dong. Penasaran nggak teman-teman tadi kalau saya tanya apa kabar Lumonga? Nah, emang Lumonga siapa? Emang ada narsum kita Lumonga? Siapa sih Tantri Lumonga itu? Lumonga itu putriku. Jadi aku baru dikasih karunia seorang putri, usianya sekarang 1,5 tahun. Nggak kerasa ya? Oh, lucu-lucunya. Hmm. Sudah bisa apa aja? Sekarang udah jalan kan, udah mulai belajar Udah bisa live report belum? lari. Nah itu mungkin karena bawaannya diajak ngobrol terus gitu ya, bawaannya diajak kerja, suka aku bawa kan kalau aku lagi kerja. Jadi sekarang Oh, itu bawelnya luar biasa, cerewetnya luar biasa, senangnya baca iya, iya. buku, ya sudah lah ya, begitulah. Kalau cerewetnya nurun dari mana saya tahu lah. Jadi diajak ke studio juga. Diajak, sebenarnya bukan ke studio sih, karena di awal-awal gini, kan agak ini setiap tipe perempuan beda-beda ya. Kebetulan tipe saya ini tipe yang agak ambisius kayaknya gitu. Oh, memang terlihat Jadi, dari wajahnya sih. mungkin nanti Luisa punya pengalamannya masing-masing. Jadi habis melahirkan, pengen diasuh sendiri, tapi tetap pengen kerja gitu ya. Jadi diboyonglah itu sebayi-bayinya ke kantor. Kebetulan di kantor ada ruangan baby kan. Jadi Papanya juga ikut nggak? papanya kerja, biarlah dia cari duit ya. Oh, jadi egois ya. Papanya nggak diajak ya. Iya. Oke. Bagaimana rasanya menjadi seorang ibu tetapi juga masih aktif bekerja sebagai seorang TV personality? Waktu aku tuh kebetulan karena dikasih jeda dari mulai hamil sampai dari mulai nikah sampai punya anak tuh agak panjang gitu. Jadi sebetulnya udah banyak ritme yang terbina setelah nikah kan, kerja apa segala macam. Jadi ketika punya anak ternyata beda banget ritmenya ya gitu. Jadi sempat Bedanya di mana? seminggu 2 minggu pertama tuh sempat ngomong gini ke semua orang, aduh gue tuh mendingan ya disuruh siaran 10 hari 10 malam daripada gue suruh ngurusin anak gue gitu. Sempat terlontar kayak gitu loh. Gak usah curhat deh. Ntar Abang Aylan dengerin loh. Bukan aku nggak bersyukur ya. Maksudnya sangat amat bersyukur. Cuma ngurusin baby tuh jauh sangat berbeda dengan ngurusin pekerjaan. Sama-sama harus diutamakan dan diprioritaskan, tapi kan betul. Yang satu itu lebih complicated ya. Punya anak itu kan lebih perlu ada touch-nya, perlu ada rasanya, perlu ada gimana ya? Jadi anak itu lebih complicated. Bukankah yang lebih complicated itu mantan? Mantan yang nggak bisa dilupain. Kalau mantan bisa dilupain, mantan dibuang di tempatnya. Iya. Oke. Menarik banget ya. Kayaknya ceritanya akan masih panjang lagi, tapi saya juga mau, sebelum ke Luisa, saya mau menyapa ada tamu kita juga yang sudah bergabung. Ini guru saya. Selamat datang, Bante Dirapunyo. Apa kabar? Namo Buddhaya, Bante. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang semuanya. Sehat ya, Bante ya? Alhamdulillah, sehat. Siap, terima kasih. Bante ini domisilinya di Medan loh, Tantri dan Luisa. Jadi jauh dari Jakarta, tapi kita bisa terasa dekat karena dipertemukan oleh teknologi. Ya. Terima kasih Bante. Nanti boleh kalau mau ngasih pendapat ya Bante ya. Saya mau menyapa Luisa dulu. Oke, Luisa. Tadi Tantri kan sudah mendapatkan buah hati bernama Lumonga, 1 orang 1,5 tahun. Nah, coba Luisa buka rahasia, anaknya sudah berapa? Siapa nih? Aduh, putus-putus suaranya. Halo? Iya, sepertinya ada masalah sinyal. Biasanya kalau ada masalah sinyal itu, pasti anaknya lebih dari 1. Atau lagi digeledotin kiri kanan misalnya. Itu kayaknya gue deh ya. Tapi kali ini saya mengunci diri di kamar gitu kan, biar tidak diganggu. Oke, sambil menunggu koneksi dari Luisa ya kan, sepertinya kita belum mendapatkan kembali hubungan gambar dan suara. Tantri, apa yang membanggakan ya dari profesi
Anda di dunia TV, tetapi juga punya anak? Oh, wow. Pertanyaannya menarik ya. Yang paling membanggakan adalah karena ternyata eh, ketika bisa menyeimbangkan keduanya gitu. Jadi buat aku, pada akhirnya sekarang tuh nggak berpikir lebih kepada kayak harus jadi ini, harus jadi itu. Enggak sih. Padahal lebih berpikir bahwa ketika semuanya bisa berjalan dengan baik, itu anakku terurus dengan baik, anakku juga kemudian bisa berkembang dengan baik, tapi pekerjaan juga tetap bisa dimaintain dengan baik. Buat aku itu udah hal yang achievement loh buat aku. Tiap orang achievementnya beda-beda ya. Iya, betul. Buat aku itu achievement loh ketika keseimbangan terjadi di tengah Iya. di tengah menyadari saya adalah perempuan yang sangat ambisius maksudnya. Tapi seimbang banget kayak apa sih? Bisa nggak sih antara urusan sebagai mami, kemudian urusan sebagai wanita karir itu bisa nggak? Kalau menurut aku sih pada akhirnya harus menyadari dulu apa yang menjadi prioritas dan yang tidak menjadi prioritas gitu. Karena misalnya gini nih Mas Doni, aku nih sekarang kan tadi kan aku udah tahu nih bahwa diriku ambi kan ternyata ya. Perempuan ambi ya, perempuan ambisius nih. Jadi aku tetap mau kerja, terus kayak gitu sekarang lagi punya baby, tapi tetap juga merasa pengen ngurus sendiri tanpa ada babysitter gitu ya. Oh iya? Iya, nggak ada. Semua diurus sendiri? Iya, dibantu mama tentunya ya. Oh, tetap. Jadi itu kan namanya juga kata ya harus sadar ya tipe perempuan kayak apa nih. Ternyata kan perempuan ambisius ya ternyata gitu kan. Wah idealis. Ternyata kalau punya anak itu harus mengurus sendiri gitu kan. Tapi juga tetap mau sekolah lagi. Ya kan? Benar-benar ambisius ya. Iya, jadi ketika menyadari itu semua harus tahu tuh gimana caranya bisa merangkum itu dan tetap berjalan seimbang semuanya. Makanya aku butuh support system. Aku butuh mamaku. Aku butuh punya asisten di rumah yang emang sudah mengerti bagaimana cara menjalankan rumah sehingga aku nggak perlu pusing lagi gitu. Iya. Jadi mama itu support system ya, support system utama atau sebagai tempat untuk melepaskan semua tanggung jawab. Ya aku beruntung loh punya mama kayak mamaku loh. Dia tuh mau ngurusin cucunya tuh luar biasa. Ya iyalah, cucunya sendiri. Oke, Luisa sudah bergabung lagi ya? Oke, maaf. Permasalahan zaman now sekarang, koneksi penting. Iya, kayaknya koneksinya rebutan sama anak-anak deh ya. Tadi masih keputus nih, Lu. Coba. Sama anak-anak juga. Nah, kalau jawabannya anak-anak, berarti anaknya lebih dari satu. Emang anaknya berapa sih? Anak saya ada 2, saya punya 2 putra, yang satu umur 6 tahun, satu lagi umur 2 tahun, jalan 3. Yang satu namanya Eiji kan? Betul, satu Eiji, satu Ezra. Kamu nggak nanya kok saya tahu gitu? Iya. Udah tahu lah, udah kenal gitu loh. Oke, berarti Luisa punya 2, Tantri punya 1. Kalau sama Dike. Jadi gini, Luisa, kapan sih memutuskan untuk akhirnya bekerja sambil menjadi mom gitu kan? Duluan kerja atau jadi mami atau gimana? Duluan kerja ya pastinya ya, karena saya dari zaman SMP, SMA juga udah tahu gitu maunya ngapain gitu ya buat kerja. Kalau mau bukannya kerja sekarang di masih bidang kuliah? Amin, terima kasih bisa aja Dike. Iya, tapi kan maksudnya setelah punya anak kan prioritas kita berubah ya. Maksudnya kan kita tahu kalau pekerjaan tuh menurut saya pribadi, saya ngerasa pekerjaan tuh bisa nunggu gitu loh. Itu sesuatu yang kalau kita punya profesionalisme, kalau kita punya adat kerja yang benar dan koneksi yang benar, pasti suatu saat kita akan bisa kembali gitu. Tapi menurut saya, anak-anak tuh, mereka tuh tumbuhnya tuh cepet banget gitu. Apalagi dari umur 0 sampai 5 tahun tuh cepet banget gitu. Jadi saya ngerasa itu sesuatu yang saya nggak bisa tinggal gitu. Saya ngerasa kalau kelewat sedikit gitu, kayak kelewat pertama kali mereka jalan, kelewat pertama kali mereka bisa ngomong, itu tuh kayak nyesek gitu loh. Jadi akhirnya yang dulunya saya pikir, oh dalam waktu 1-2 tahun saya akan kembali kerja full time, ternyata akhirnya
keteteran gitu. Akhirnya lama-lama, aduh lucu banget, aduh nggak tega gitu. Dan akhirnya saya putuskan untuk saat ini, hingga saat ini saya masih kerja sebagai freelance presenter gitu. Oke, bukan freelance mom ya? Enggak, itu full time. Itu tidak Oke, bisa dibikin tapi freelance. iya iya. Tapi pernah nggak seperti Tantri bawa Lumonga ke apa ke tempat kerja gitu, nungguin siaran gitu? Kalau Luisa pernah Pernah bawa lah ya. Eji atau Eji pernah, Eji udah sering sih dibawa ke SCTV pernah, Berita Satu pernah, Indonesia Channel belum sih. Tapi ah, buat saya itu penting ya, buat mengenalkan dia terhadap situasi kerja saya tuh gimana, apa yang saya kerjakan sebagai profesi saya gitu. Jadi buat dia itu udah nggak asing lagi gitu. Kalau saya bilang, oh mami mau kerja dulu ya, mami mau siaran gitu. Dia udah tahu, oh oke. mami gonna be on TV gitu. Jadi buat Wow. itu kayak kebanggaan saya juga kalau dia mengenal dunia saya juga gitu. Oke, kalau tadi Tantri cerita Lumonga kan bawel tuh, kayaknya mau jadi presenter deh. Ya memang bawelnya sih nurunnya dari Tantri kayaknya gitu kan. Karena suaminya Tantri, seingat saya nggak sebawel Tantri gitu. Tantri nggak usah komen dulu ya nanti ya. Nah, kalau apa AJ atau Ezra kira-kira ada nggak ya yang akan nuruni bakat maminya gitu? Eji sih bawel ya menurut saya. Mungkin anak pertama ya, jadi sering diajak ngobrol, temennya kita kan gitu. Jadi bawel, bawel sih. Terus dia orangnya juga pede banget ya, agak-agak nggak tahu malu Oh. bahkan. Kalau yang kedua lebih kalem sih. Mungkin yang itu nurun dari Oh, maknya, 50-50 lah ya. oke. Dulu sempat ikutan Amazing Race. Hmm. Emang apa sih yang di pikiran seorang Luisa? Ya udah siaran, udah punya anak, ya kan, punya keluarga happy gitu kan, masih aja ngikutin tantangan kayak gitu. Apa yang mau dicari gitu? Itu menarik ya sebenarnya. Menurut saya Amazing Race itu sebuah reality show yang dari dulu saya suka. Saya demen banget dengan Hmm, show-nya dan saya demen banget traveling gitu. Jadi menurut hmm, saya kalau bisa masuk ke dalam show itu di mana saya bisa traveling gratis dan keliling ke begitu banyak negara itu udah ya, waduh ya apa ya jackpot lah ya istilahnya kayak iya, iya. aduh iya kayak rezeki banget gitu. Saat itu beban saya tuh ninggalin si Eji, karena Eji waktu itu masih kecil. Waktu itu Hmm, umur 3 tahun ya kalau nggak salah ya, 3 tahun apa hmm. 4 tahun gitu. Jadi Berapa lama ditinggal tuh? 2 bulan. 2 bulan. Wow, lumayan ya. Dan itu kita benar-benar nggak bawa alat komunikasi sama sekali. Jadi kita dilarang komunikasi Hmm, dengan keluarga kita, dengan siapapun, sama oh, sekali selama 2 bulan. Jadi saya nggak tahu tuh selama 2 bulan anak saya kalau dia sakit, kalau dia kenapa-napa gitu ya, keluarga saya kenapa iya, ya, saya iya, nggak iya. tahu gitu. Pokoknya beratnya sih di situ. Tapi saat itu saya ngerasa ini kayak sesuatu yang saya pengen banget lakuin dan I need another achievement to add to my life gitu. Jadi saya ngerasa Oke. ya udah saya apply aja. Kalau sampai saya keterima ya berarti emang udah jalannya gitu. Heeh. Dan memang itu pengalaman sekali seumur hidup ya. Pastinya. Kalau 2 kali juga mikir ya soalnya berat banget. Jangankan Luisa yang ngejalanin, saya yang ngelihat aja lebih capek loh. Lihat kamu itu Lebih menjalani jago semua itu. Diki justru. Karena Diki nggak usah ikut Amazing Race, udah, waduh sekarang udah sehat banget, udah fit banget. Amin. Saya lebih Oke, saya ke Tantri lagi nih ya. Tantri waktu memulai karir sebagai TV presenter itu kan muda banget. Saya tahu banget waktu itu umurnya masih belasan dan masih kuliah di Universitas Indonesia. Jadi sambil kuliah, sambil siaran gitu kan. Saya ingat benar waktu itu, ya kok ingat ya, emang sama-sama lu TVRI ya. jadi saksi hidup. Nyetir sendiri, tahu-tahu harus kabur ke kampus, kampusnya kampus Depok lagi gitu kan. Terus balik lagi siaran Dunia Dalam Berita atau apa program talk show waktu itu. Nah, cuma waktu itu kan masih single. Sempat nggak kepikiran waktu masih single, sudah kerja, ya masih muda, mau memutuskan untuk kayaknya habis kuliah nikah deh? Atau memang mengikuti ambisinya untuk nanti dulu, ya, gue mau ngejar karir dulu. Karena setahu saya sempat ke Singapura kan? Gimana tuh ceritanya? Terus terang nggak pernah kepikiran mau nikah umur berapa, gimana, dan apa gitu ya. Kan kadang-kadang kan kalau perempuan tuh suka punya dream wedding-nya gitu kan, harus di pucuk
gunung mana gitu atau di lembah mana. Kayak Aku tuh nggak Cinderella punya gitu sama ya. sekali gitu. Aku tuh bukan Cinderella, aku tuh tim realistis gitu. Jadi nggak pernah waktu itu menjalani apa yang ada di depan mata aja sih. Ketika waktu itu yang ada adalah pekerjaan, aku jalankan sebaik-baiknya gitu yang ada di depan mata. Jadi ketika itu waktu umur 19 ada tawaran kuliah bisa sambil bekerja, jadi itu yang aku ambil dan aku lakukan sebaik-baiknya. Terus ada tawaran di mana selalu aku lakukan yang sebaik-baiknya aku bisa di depan mata gitu sih Mas Dani. Begitu juga dengan Masih ketika ada single orang, ya. Ketika ada orang, tapi aku juga nggak bisa bilang mumpung masih single sih, karena ketika udah menikah pun juga aku tetap bisa. Jadi maksudnya aku mau menikahi orang yang juga memberikan aku keleluasaan gitu. Oh iya. Jadi modus ya, walaupun sudah menikah tetap modus ya. Dan suami ternyata memang adalah suami yang memberikan keleluasaan Tantri untuk tetap berkarya, begitu. Iya, karena memang mungkin kayaknya dia juga tahu bahwa dia nggak bisa juga membiarkan aku di rumah gitu. Jadi ya silahkan ya gitu, asal tahu juga batasannya di mana. Akhirnya kan perempuan juga tahu batasannya di mana ya gitu, meskipun juga dibebaskan. Itu suami sadar sendiri atau dengan ancaman dari Tantri? Emang tipenya gitu, makanya aku nikahin, kalau enggak kali. Oke, tapi kemudian sempat ke Singapura kan? Akhirnya Iya. menjalani pekerjaan di luar dunia broadcasting. Kenapa begitu? Waktu itu jiwanya jiwa muda, darah muda gitu. Kalau Luisa mencari hal lain dengan Amazing Race gitu ya. Kalau aku waktu itu berpikir, aduh ini ada tawaran berikutnya. Itu ya tadi ya, aku kan tipenya kalau ada tawaran, aku merasa kenapa enggak, gitu, aku jalanin sebaik-baiknya. Jadi waktu itu tawarannya adalah, aku jadi pramugari, gitu loh. Dan itu pramugari di SQ ya? Di SQ, Singapore Airlines. Aku pikir kenapa enggak, gitu. Dan kalau masih muda kan gitu ya, kita nggak mikir terlalu panjang ya, bodo amat. Yang penting kalau ada sesuatu hal yang menarik, ambil aja gitu. Ya udah, ketika itu aku coba apply, ternyata aku diterima, dan aku akhirnya pergilah aku keliling dunia itu kan, gitu. Berapa lama itu? 3 tahun. Wah, lumayan dong 3 tahun ya. Iya. Sudah cukup lah mendapat pengalaman. Sebentar. Ashley, sebentar nak, papi lagi live. Ini reality show gitu. Saya mengurung diri di kamar. Untung nggak ada yang lewat-lewat ya. Ya karena dikunci, akhirnya dia ngamuk pengen masuk gitu kan. Sebentar sayang ya, ini lagi pencitraan soalnya. Oke, satu pertanyaan buat Tantri sama buat Luisa sebelum nanti kita buka kesempatan buat teman-teman boleh nanya, boleh diskusi. Nah sekarang kalau ke Tantri dulu nih ya, kalau disuruh milih ya, menjadi seorang ibu yang sukses atau menjadi seorang presenter yang terkenal sejagat raya dunia akhirat dan sukses, pilih mana? Ya ampun. Jawab, nggak boleh lebih 3 detik. Luisa dulu. Lempar. Nggak boleh, Tantri dulu. Oh, aku dulu. Iya. Tuh, Luisa dulu kan. Luisa mau jawab, oke. Luisa pilih mana? Itu pertanyaan yang menurut aku jawabannya jelas banget ya. Of course, it's being a mom ya. Tentunya ya. Menurut saya, kalau bisa jadi presenter. Ada anak-anak nggak di situ sama suami? Enggak, sudah di depan. Kirain diawasin. Oke, jadi pasti ya pilihannya ya? Pasti dong. Karena menurut saya, kita tuh sebagai seorang ibu tuh irreplaceable ya. Bener-bener buat anak itu, seorang ibu ya ibunya cuma satu, ya mau gimana gitu kan. Bapak tetap tidak bisa mengganti peran seorang ibu gitu. No offense to bapak-bapak ya Dike ya. Tapi menurut saya, itu benar-benar sebuah gift ya, hadiah dari Tuhan bahwa kita bisa menjadi seorang ibu dan kita bisa benar-benar ngerasain yang namanya joy gitu, unconditional love sama anak-anak. Dan itu suatu kebahagiaan yang saya rasa nggak akan bisa kita dapatkan meskipun kita jadi orang paling terkenal di dunia pun atau paling sukses, paling kaya, paling lainnya gitu. Karena bener nih, kalau saya tawarin 3 triliun dan terkenal seluruh dunia, mau nggak? Tidak perlu. Nanti biar saya kasih suami saya buat nyari duit. Ya udah, saya ambil lagi 3 T-nya ya. Oke, kalau Tantri, sudah bulat jawabannya mau pilih yang mana? Yang Luisa bilang tadi betul, anak itu gift dari Tuhan. Karena aku ngerasain sendiri. Aku tuh 8 tahun baru dikasih hadiah gitu kan. Kalau Tuhan nggak mau kasih, Tuhan nggak kasih. Kalau Tuhan kasih, Tuhan kasih. Tapi 8 tahun ya, lumayan ya. Tapi
mengingat jiwa yang ambisius ini, ya. Setiap perempuan tuh harus mengerti jiwanya masing-masing loh ya, untuk tahu tahu pemetaan hidupnya, plus minusnya. Betul. SWOT. Kalau di bahasa literatur tuh SWOT. Iya, please deh, nggak usah keluar teori kuliahnya, udah. Jadi gini, aku tuh sekarang ngerasa bahwa apapun yang aku lakukan sekarang adalah untuk Lumongga. Jadi aku pengen jadi contoh juga untuk dia. Sehingga kalau ditanya aku pilih jadi ibu atau jadi presenter, aku ingin menjalankan keduanya. Kenapa? Karena kalau aku bisa menjadi ibu yang baik, aku bisa jadi contoh juga untuk Lumongga. Tapi jadi presenter yang juga terkenal sejagat raya dan bisa memberikan impact untuk banyak orang, itu juga aku melakukan itu untuk anakku, untuk Lumongga. Itu jadi, namanya maruk, Tantri, nggak mau rugi. Jadi, ya jawabannya nggak apa-apa dong. Jadi aku menjawab, aku akan tetap menjalankan keduanya selagi aku bisa, gitu. Oke. Nah, tapi Luisa termasuk orang yang menurunkan cita-cita ke anak nggak? Artinya harus ada, kalau nggak Ezra, Eji yang harus mengikuti jejak Luisa begitu? Enggak, sama sekali enggak. Menurut saya... Nggak kecewa? Enggak, sama sekali enggak. Karena menurut saya tiap orang itu ada panggilannya masing-masing ya. Setiap orang pasti nanti ada mimpinya, cita-citanya sendiri. Jadi apapun yang mereka mau, dan ini saya pelajari dari pengalaman saya sendiri, karena ada dulu orang tua saya juga melarang saya kerja di dunia TV gitu ya. Jadi saya sebisa mungkin, dan saya harap suatu hari nanti 10 years down the road, nanti kalau anak saya nanti bilang dia mau kerja jadi apa, saya harap saya benar-benar bisa 100% support dia mau jadi apa. Gitu. Oke, berarti kalau Tantri misalnya suatu hari nanti Lumongga ketika sudah gede mengatakan, Mami, aku mau menjadi pebalap motor. Gimana? Asal itu adalah pilihan dia, dan dia bisa menjalankan itu dengan konsisten dan berprestasi gitu ya. Aku kan mendukung dia sih. Tapi kelihatannya sih enggak ya. Kayaknya sih bukan tipe gitu deh. Dia tetap ada egois banget gitu ya. Ya, oke. Anda berdua ngomongnya hati-hati. Ini akan direkam dan ditayangkan di YouTube dan jadi barang bukti. Dilihat oleh anak-anak nanti setelah mereka dewasa dan kemudian memutuskan mau jadi apa. Oke, sekarang ganti. Bapaknya nggak akan setuju. Aku yakin bapaknya nggak akan setuju kalau jadi ini racing motornya. Ya, bisa jadi begitu. Sama saya juga gitu kalau anak-anak saya yang cewek pengen jadi. Iya kan? Iya. Bilangnya boleh, tapi enggak. Kayaknya kalau suamiku definitely enggak. Kok malah kita yang berantem ya bertiga ya? Ada satu pertanyaan dari sahabat saya, Denny Aziz, ya. Dia seorang TV presenter juga di Makassar. Dia adalah seorang birokrat pejabat dari pemerintah Kota Makassar. Dia bertanya tadi di chat ya. Sebelum saya serahkan buat teman-teman yang mau bertanya langsung ya. Pernah nggak sih merasakan satu peristiwa ketika sedang anak sakit tapi tetap harus menjalankan tugas? Nah, suami bagaimana? Protes atau bagaimana? Oke, Tantri? Oke. Itu apa namanya? Selalu jadi, makanya tadi kan aku bilang bahwa mana yang prioritas gitu, dan sekarang kan tentu prioritas anak akan ada di atas prioritas pekerjaan kan, meskipun aku tadi bilang seimbang. Tapi kalau udah masalah sakit itu kan sesuatu hal yang nggak bisa dikompromi lagi. Jadi pasti kalau sakit aku akan ke anakku lebih dibandingkan biasanya. Suami sih nggak sampai sejauh ini. Kalau bisa tukar siaran, tuker ya? Iya, aku akan lakukan apapun. Karena ini masalah sakit loh ya, gitu. Ini hal yang kompromi, itu tidak bisa kompromikan. Mau ngomong kompromis, ya udah nggak usah pakai bahasa Inggris, itu Luisa aja yang bahasa Inggris itu. Dia yang tuan yang mengerti. Gitu. Luisa itu bersin aja logatnya British gitu loh. Jadi kalau Luisa pernah nggak ngalamin seperti itu? Mungkin Ezra atau Eji pas lagi panas tapi harus tetap berangkat siaran. Plus ini harus misalnya wawancara presiden gitu. Sejauh ini sih untungnya anak saya kalau sakit ya mentok-mentok demam ya, gitu ya. Maksudnya yang masih oke lah, gitu lah. Tapi kalau anak saya sakit dan maksudnya saya khawatir ya izin sih, pasti izin. Oh, oke. Walaupun itu presiden yang mau di-interview gitu? Sejauh ini belum sampai presiden ya. Wakil presiden saya dulu pernah interview memang. Tapi dulu belum punya anak.
Ya, ya. Memang waktu selalu tepat ya, selalu tepat dan sesuai pada waktunya. Seperti kata pepatah Jerman yang sudah dibahasa Jawakan, semua akan indah pada waktunya. Ya, saya ngarang tadi, tapi pepatahnya benar gitu kan. Oke, kita berikan kesempatan buat teman-teman. Silahkan, tadi kata host kita atau moderator yang mau bertanya boleh angkat tangan. Saya tidak bisa melihat satu persatu, jadi harus menggeser layar. Silakan, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya boleh, sharing boleh, ya kan? Atau mungkin mau menyampaikan pendapat yang berbeda. Sambil menunggu, oh ini ada Pak Edi Franjaya, ya. Sisyung Edi, terima kasih sudah bergabung. Bagaimana cara membagi waktu, sebentar ya, kehapus. Bagaimana cara membagi waktu anak dan suami, apalagi anak yang masih membutuhkan kehadiran seorang mom setiap hari. Silahkan, siapa dulu nih, Luisa? Saya mulu. Gantian. Gimana cara bagi waktu ya? Kalau untuk saya bersyukur kalau saat ini saya mendapatkan kesempatan buat jadi freelance presenter gitu. Jadi dalam arti saya bekerjanya tuh seminggu tidak setiap hari full time, tapi ada jam-jam khusus gitu. Jadi buat saya penting banget untuk mendapatkan balance gitu antara waktu dengan anak-anak, which is ya take up most of the time lah ya, sama anak-anak itu banyak banget. Terus antara kerjaan dan antara suami. Tapi kalau perlu diurutkan, menurut saya tetap suami itu tetap harus dapat kasih sayang. Karena kita jarang ketemu. Jadi kalau pulang itu harus suami. Tapi di luar setelah suami, anak-anak. Anak-anak karena anak-anak terus-terusan perlu kasih sayang ya. Jadi kalau saya nggak kerja, itu pasti saya sama anak-anak. Selalu saya ngurus gitu. Jadi kalau anak-anak kasih sayangnya terus, kalau suami sekali-sekali aja gitu? Kalau suami waktunya terbatas tapi kualitasnya lebih tinggi gitu. Jadi bukan kuantitas, kualitas gitu. Oke. Jadi pertanyaannya lebih sayang suami atau anak? Dua-duanya dong. Ini saya jawabnya C, kayak Tantri tadi. Bukan A tapi C. Saya sudah belajar. Pilihannya SD audience, 50-50 atau call a friend ya. Kalau Tantri, jawabannya bagaimana membagi waktu? Sebelum nikah waktu itu sih sebenarnya udah ngobrol sama suamiku namanya Ailan. Kita memang ngobrol bahwa aku tetap pengen beraktivitas, aku tetap pengen bekerja. Jadi kemudian akhirnya kita berkompromi kan. Oke, silakan bekerja, silakan beraktivitas, tapi kemudian bisa nggak ada pekerjaan, boleh mengembangkan diri, tapi boleh pekerjaannya tidak boleh. Dia langsung kasih statement tidak boleh yang waktunya full. Dia memang langsung kasih statement seperti itu. Jadi kemudian ditambah lagi aku belum punya baby kan lama, jadi semakin itu memperberat statement itu gitu maksudnya. Sehingga akhirnya aku mencari pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa menjembatani itu dalam artian freelancer ataupun juga tetap bisa beraktivitas. Sehingga kalau ditanya balancing waktunya gimana, dengan berkompromi aja sih setiap waktu, dan komunikasinya adalah setiap kali dia merasa kurang waktunya dia akan bilang, kenapa sih kok kayaknya lo sibuk banget gitu, bisa nggak kalau misalnya dikurangi tetap waktunya. Komunikasi dong ya. Iya, karena kalau kadang-kadang aku juga nggak tahu kan, aku nggak bisa menerka kebutuhan dia sebagaimana dia nggak bisa menerka juga kebutuhan aku. Jadi mendingan kita ngobrol aja, aku maunya apa, dia maunya apa gitu. Jadi ketika dia ngerasa, aduh kok kayaknya ini kamu udah terlalu sibuk nih, stop gitu. Bisa nggak ini nanti di kerjaannya ini nggak usah, kita ke kerjaan yang minggu depan atau bulan depan atau whatsoever gitu. Jadi oke. Gimana kita ketemu di mana gitu. Kalau khusus kuncinya untuk komunikasi. Iya, kalau khusus untuk anak sih karena anak 1,5 tahun sekarang, jadi memang lagi butuh-butuhnya banyak perhatian. Ya aku dengan pekerjaanku sekarang yang tidak penuh waktu itu, aku bisa balance ini dengan dia. Termasuk aku cari support system mamaku yang aku import ke rumah. Jadi kalau aku ada pekerjaan, jadi mama diimpor ke rumah. Aku import akhirnya nih. Aku import agak permanen. Akhirnya dia permanen residence di rumah ya. Astaga. Karena kalau kayak gitu aku nggak bisa ngapa-ngapain Mas Doni. Dan aku kan tadi aku bilang aku tipikal wanita ambisius yang masih tetap pengen kerja, tetap pengen ini, tetap pengen itu. Jadi kalau bukan mama yang pegang, aku ngerasa nggak tenang gitu. Daripada semuanya nggak dapet, lebih baik aku buat mamaku jadi permanen residence di rumah. Gitu kan? Dan memang mama sangat sayang banget sama cucunya ya. Iya. Nah, pertanyaan yang tadi belum dijawab, lebih sayang suami atau anak? Dua-duanya. Kalau nggak ada suami, nggak ada yang berdua ini satu partai anak. Ya. Udah WA-WAan sebelumnya ya. Kakong kalingkong. Jangan menjebak ya kamu ya, DK.
Oke, itu jawaban yang paling tepat ya kan. Tapi saya juga masih akan memberikan kesempatan buat teman-teman mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum itu, saya boleh nggak menyapa? Ini ada seorang peserta kita. Sebenarnya ini lebih dekat sama Luisa. Mudah-mudahan dengar, bisa buka mikrofonnya. Ada Trisri di sini ya. Trisri, Oh, wow. Hai. halo. Monitor kah? Mudah-mudahan bisa gabung ya. Saya sudah melihat sih di list peserta. Oke, sambil kita menunggu. Luisa tahu dong siapa dia? Sudah benar-benar menempel kayaknya itu melekat ya. Nah, Trisri kalau dengar bisa jawab? Hai. Hai Trisri. Halo. Ada orang di dalam. Ada. Ini Ada kayaknya. Mbak, ada. Halo Trisri. Namanya bagus ya. Iya, jadi Bajunya bukan ada peringan Treasure. atau kertas biasa. pressure ya Lagi panggilannya meeting ya. kayaknya. Oh, oke, nggak apa-apa. Dia masih monitor. Oke, sambil menunggu, mudah-mudahan nanti bisa ngobrol. Saya mau tanya soalnya rahasianya Luisa apa gitu. Tapi takutnya nanti Luisa WA Treasure, jangan dijawab, jangan dijawab. Oke, tadi ada di Makassar sana, sahabat saya, Denny Aziz, masih monitor? Bro Denny? Ya masih nih. Oke, Bro Denny, mana tadi? Sorry, saya sambil mencari. Oke, sudah bergabung. Ini sebentar lagi di Makassar buka puasa ya. Kalau di Jakarta masih banyak waktu. Iya, betul. Pernah nggak punya pengalaman? Bro Denny ini kan juga anaknya banyak ya kan. Sambil punya anak, sambil siaran, tapi ada merasa nggak ngandalin mamanya anak-anak? Atau tetap merasa, oke, ini juga gue punya tanggung jawab, gue tetap harus ngurusi anak. Pernah ada pengalaman kayak gitu? Begini, kebetulan mamanya anak-anak kan beda jauh usia dengan saya. Jadi jaraknya berapa tahun tuh? 16 tahun. Wih. Jadi begitu si sulung lahir, saya seperti ngembong dua anak. Si sulung sama mamanya. Karena mamanya kan sudah gitu kan anak bungsu. Terus masih belia banget. Manja ya? Betul. Jadi saya yang merasa selalu kepengen balik ke rumah karena itu tadi mamanya belum saya andalkan waktu itu. Bahkan kalau malam kadang-kadang waktu masih baby, anaknya nangis, dia masih terlelap. Ya, jadi saya yang terjaga untuk jagain jangan sampai ketindih sama mamanya gitu kan. Oh iya. Jadi pokoknya kalau saya siaran, bahkan waktu si sulung itu usia 2 tahun, 3 tahun tuh ikut siaran saya. Jadi saya lagi siaran, dia main sama teman-teman di bagian make up, apa segala macam. Akhirnya terbiasa dengan kehidupan kita yang itu tadi, yang kadang-kadang bekerjanya serabutan dalam artian waktunya nggak jelas. Kemudian tahu kalau papanya tidak boleh diganggu kalau siaran diem ya, atau masuk dalam box siaran, cuma saya kasih kode jangan bicara ya duduk aja. Kemudian jadi terbiasa dengan pekerjaan kita. Oke. Tapi istri mengerti nggak? Karena kan istri jarak usia jauh. Paling tidak gini dong, namanya istri walaupun usia nggak usah jauh, tetap lebih pengen dapat perhatian lebih kan dibanding profesi gitu kan. Gimana caranya mengatasi itu? Awal-awal mungkin dia kagok sih ya dengan tugas kita yang kadang-kadang tengah malam baru balik, atau kadang-kadang kalau memang kita syuting di luar kota sampai nginap. Tapi seiring berjalannya waktu, ngertinya seperti ini. Kadang-kadang ikut di lokasi syuting. Bahkan pernah ikut ke lokasi syuting mau mendampingi syuting suami atau karena curiga mungkin suami ada main mata dengan perut atau apa gitu? Mendampingi, kebetulan dia tertarik. Bahkan sewaktu itu saya ikut masih sementara syuting juga ikut proyek sinetron. Saya berikan kesempatan untuk ikut berperan. Jadi sempat membintangi 2 sinetron juga. Jadi dia ngerti kita di callingnya jam 8 pagi, syutingnya jam 8 malam. Jadi udah tahu ternyata begitu pekerjaannya. Jadi ya sudah aman dan terkendali.
Temanku adalah temennya, jadi tahulah pokoknya semuanya. Iya. Oke, kalau itu saya percaya ya, Bro Denny. Terima kasih sharingnya. Jadi Luisa dan Tantri, statementnya Denny tadi saya percaya karena saya juga mengenal istrinya. Dia nggak akan bohong. Nanti kalau dia bohong, saya kasih link YouTube-nya ya. Oke, terima kasih. Bante Dirapunyo, mungkin Bante mau menyampaikan sesuatu buat tamu istimewa kita dan Luisa sama Tantri dari perspektif Bante. Silakan Bante. Ya, selamat siang semuanya, selamat sore ya, di sini udah sore. Ya, kalau saya mendengar dari beberapa penjelasan dari para Kartini Indonesia ini ya, ternyata peran seorang wanita saat ini memang seperti tadi tidak bisa, peran ibu tidak bisa digantikan oleh ayah di rumah. Tetapi peran ayah sekarang banyak digantikan oleh seorang ibu. Maka banyakkan ayah-ayah takut ibu, bukan ibu yang takut ayah. Mungkin seperti Ibu Deka juga salah satunya ya. Jangan ngomongin saya Bante, ketahuan istri di luar. Ya, ini merupakan salah satu perubahan perkembangan zaman saat ini. Kalau dulu kan seorang wanita mungkin hanya di rumah masak, berdandan dan ngurus anak-anak, tetapi sekarang harus bisa ngurus anak-anak orang juga di luar. Bukan hanya mengembangkan anak sendiri, tapi ternyata mengembangkan anak-anak orang lain di luar dan bermanfaat bagi banyak orang ya. Artinya dalam karir ya Bante kan? Iya, ya itu tadi dalam karir. Nah, ini kan tahu sendirilah kan itu. Iya. Jadi istilahnya bermanfaat bagi orang lain. Seperti hari ini saya juga belajar dari para Kartini modern saat ini ya. Karena saya sendiri kan tidak bisa langsung belajar. Walaupun luar biasa seorang wanita, tapi saya tidak pernah didampingi seorang wanita. Bante jangan curhat dong, Bante. Inilah salah satu pengalaman-pengalaman yang berharga ya, ikut dengan diskusi seperti hari ini. Yang saya lihat di sini adalah orang-orang yang sangat luar biasa semua di dalam, yang biasanya banyak berbicara. Ya, terus terang saja saya belajar berbicara itu baru-baru ya, dulu karena tuntutan. Yang awalnya harus tetap diam di tempat, lebih bagus. Tapi saat ini harus belajar untuk berbicara. Ya mungkin saya sih belajar bicara dari seorang wanita ya. Karena seorang wanita ya? Itu kan lebih banyak bicara, kita lebih banyak mendengar, kadang seperti itu. Iya. Betul, setuju Bante. Tapi tidak ada nada protes kan dari statement Bante tadi kan? Ya tidak, entah mau protes berani atau enggak ya gitu. Oke, baik. Bante terima kasih masukannya ya, statementnya. Terima kasih juga terus bersama kami. Saya mau kembali ke Luisa dan Tantri. Ada satu pertanyaan yang mungkin harus disikapi secara bijaksana oleh seorang ibu yang juga bekerja. Ada pertanyaan seperti ini yang sering ditanyakan kepada seorang wanita, mungkin dia sudah punya pacar tapi belum nikah gitu kan. Ditanya gitu kan, kapan nikah? Nah, sampai pertanyaan itu muncul terus sampai sudah nikah. Setelah nikah ya kan, kapan punya anak gitu kan. Jadi dikejar-kejar oleh pertanyaan-pertanyaan baik dari keluarga, teman-teman dan seterusnya. Ditambah lagi nih, saya nggak tahu pengalamannya Tantri ya, kan 8 tahun ya pacaran kan, maksudnya setelah nikah masih bulan madu 8 tahun gitu kan. Sampai akhirnya dikaruniai Lumongga gitu kan, yang cantik itu. Nah, apakah selama 8 tahun itu juga diintimidasi tanda petik dengan pertanyaan-pertanyaan kapan gitu. Nah, siapa yang mau jawab duluan? Silakan. Tantri aja dulu. Oke, Tantri. Ya ampun, ini lempar-lempar terus. Aduh, aku sebenarnya sedih kalau ada orang yang nanya kayak gini. Aku selalu ditanya kayak gini soalnya. Enggak, karena gini. Jadi pada saat aku, ini boleh ceritakan ya? Boleh. Pada saat aku 2 tahun pernikahan tuh aku sempat hamil tapi keguguran dan mungkin alam bawah sadarku kala itu tidak terima hal itu sehingga aku itu bangun belum pada waktunya. Jadi aku tuh melihat kondisi babyku yang berantakan itu gitu ya. Nah, itu menimbulkan trauma tersendiri sebetulnya. Tapi setelah peristiwa itu yang aku dapatkan bukan support, tapi yang aku dapatkan adalah pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya kenapa yang kemarin nggak jadi?
kenapa ini gini, kenapa ini gitu. Karena yang terlihat sama orang-orang adalah aku sama pasanganku tuh kayaknya happy-happy aja, ketawa-ketawa aja. Kayaknya orang tuh nggak seneng kali ya kalau kita tuh ketawa-ketawa. Padahal kan orang nggak perlu tahu kapan kita nangis, nggak perlu tahu kita tuh sedihnya kayak apa. Tapi semenjak peristiwa itu, akhirnya aku sama Aylan tuh berkesimpulan bahwa di setiap peristiwa tuh selalu ada latar belakangnya gitu. Yeah. Jadi kita nggak pernah mau tanya lagi urusan pribadi sama orang. Mungkin orang itu pengen punya anak, nggak punya anak, itu urusannya mereka lah gitu. Dan mereka pasti punya ceritanya masing-masing. Nikah nggak nikah itu urusannya mereka. Siapa tahu dia emang trauma banget atau nggak bisa bertemu orang yang pas. Kita kan nggak perlu menambah luka itu gitu loh. Iya. Waktunya setiap orang berbeda-beda ya. Iya. Kecuali dan waktu setiap orang selalu tepat. Betul. Jadi aku tuh belajar sekali di situ gitu. Sehingga bahkan ketika orang pun nih pasti ketika orang tuh datang misalnya nengok bayi aja pasti ini diginiin digituin aduh udahlah diemin aja. Karena aku belajar untuk benar-benar setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing, udahlah gitu. Aku belajar untuk menghargai prosesnya mereka. Mereka juga berharap mereka menghargai juga proses aku. Kita saling support aja untuk bisa berjalan dengan apa istilahnya berjalan dengan tanpa saling menjat satu sama lain gitu. Akhirnya aku bertanya. Terus kalau ada yang bertanya, gitu. Terus kalau ada yang bertanya seperti ini sekarang, kamu marah nggak? Terus kapan lu mau nggak punya adik? Pada akhirnya dengan prosesnya aku udah nggak bisa marah lagi. Hatiku udah terlalu terkikis dari 8 tahun yang lalu. Tapi aku selalu sinetron. Tapi aku selalu untuk orang-orang itu aku selalu menjawab kayak kalau dikasih aku terima kasih, nggak dikasih ya udah gitu. Maksudnya aku sekarang udah cuek dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu sih. Tapi kan untuk menuju proses cuek tuh kadang-kadang nggak setiap orang punya prosesnya untuk cuek masing-masing gitu loh. Jadi maksudnya buat aku akhirnya aku sekarang udah bisa cuek. Tapi mungkin dulu aku nggak bisa cuek gitu. Nah karena aku nggak tahu setiap orang kan punya sensitivitas masing-masing gitu. Betul. Semua by proses lah ya. Luisa seperti apa? Saya rasa itu lumayan umum ya, maksudnya dulu udah punya anak pertama ditanyain kapan punya anak lagi, sekarang udah punya anak 2 ditanyain kapan lagi mau punya anak cewek gitu, karena sekarang udah 2 cowok gitu ya. Beres-beres gitu ya. Mungkin kalau anak udah 3 juga, tapi nggak juga ya, teman saya yang punya anak 4 juga masih ditanyain, lu masih apa? Udah beres nih. Itu pertanyaan itu akan selesai ketika anakmu 5 ke atas, Luisa. Sudah tidak ada lagi yang nanya ke saya. Iya. Kapan Dike stop? Udah stop dong gitu. Iya. Tapi ini Dike tuh mengintimidasi gue banget loh, Luisa. Kenapa sih? 8 tahun gue gak punya baby ya. Sementara dia kayak hamil lagi, ketemu lagi, hamil lagi, ketemu lagi. Coba bayangkan perasaan Eko ya. Perasaan Eko. Ya sudah begini, aku punya solusi ya. Tolong dipertimbangkan. Kita bisa jadi keluarga, jadi besanan. Waduh, ya betul dari dulu ya. Luisa punya cowok ya kan, anak cewekku lebih banyak ya kan. Tapi aku juga punya anak cowok, jadi kan mungkin anakku yang cowok bisa sama lu mau enggak. Eiji sama Ezra tinggal pilih. Ada Alicia, ada Audrey. Ini udah direkam ya, nanti kita saksikan lagi rekamannya. 20 tahun lagi kita buka. 10 tahun kecepatan loh itu. Kawin muda. Iya. Ada satu hal lagi nih, yang tadi Luisa kalau diteruskan soal isu yang sangat sensitif ya terhadap bagaimana perempuan menentukan hidupnya sendiri ya. Saya tidak masuk ke ruang yang mungkin di tiap negara berbeda-beda, tapi ada isu soal misalnya pernikahan usia muda, kemudian aborsi dan lain-lainnya. Kalau di tanah air kita sendiri sih bagaimana seorang Tante dan Luisa mensikapinya? Apakah memang masih ada isu-isu yang kemudian merendahkan atau mengintimidasi kaum perempuan Indonesia sehingga dia sebenarnya terbatas untuk berbuat lebih banyak lagi? Luisa lihat seperti apa? Gimana Dike? Sorry, tadi keputus. Diulang lagi pertanyaannya. Isu-isu krusial yang menurut Luisa kemudian di Indonesia yang belum tuntas menyangkut kaum perempuan itu apa aja sih? Kalau di luar negeri kan misalnya ada soal hak aborsi gitu kan, soal pernikahan usia dini gitu kan, di beberapa negara Afrika itu kan masih terjadi gitu kan. Nah, yang di Indonesia sendiri kalau menurut Luisa sendiri apa yang belum beres yang menyangkut hak perempuan atau hak seorang ibu gitu? Agak sulit ya sebenarnya ya. Menurut saya sih, pada dasarnya kan setiap orang tuh ada ceritanya masing-masing gitu. Kita ada kisahnya, we have our own burden gitu. Maksudnya saya ngerasa hidup saya juga nggak sempurna, nggak by the book. Saya juga ada jatuh bangunnya, saya ada hal-hal yang saya nggak nyangka
kejadian di hidup saya gitu loh. Maksudnya nggak lurus-lurus juga kok gitu. Dan saya nggak bisa memaksa semua orang untuk mengerti atau bahkan mengerti proses yang saya jalani gitu. Tapi balik maksudnya kita hidup juga bukan untuk menyenangkan semua orang. Maksudnya it's impossible. Kita nggak bisa bikin seneng semua orang atau memaksa orang lain melihat cara hidup kita tuh gimana gitu loh. Jadi balik-balik menurut saya ya kita sebagai wanita tuh kita harus kuat aja ya. Kita harus tahu kata hati kita tuh gimana sih gitu loh. Kayak conscience kita tuh gimana sih dan kita harus menjalani apa yang menurut kita itu betul gitu loh. Oke, tapi kalau menurut Luisa di Indonesia perlindungan terhadap kaum perempuan sudah oke atau masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Oke sih sama sekali enggak ya. Maksudnya banyak sekali yang bisa dibenahi untuk membela hak-hak perempuan ya, pastinya ya. Karena ya kalau misalnya di Indonesia kan kita masih agak patriarki gitu. Maksudnya laki-laki tuh masih ada perannya tuh kesannya lebih strong gitu. Jadi menurut saya ya sebagai wanita ya sejauh ini kita masih fighting gitu, fighting for hak-hak kita, untuk suara kita juga untuk lebih didengar gitu. Jadi berjuangnya mau lewat apa nih? Mau jadi anggota DPR, jadi bupati atau apa? Nomor satu menurut saya ya pastinya sebagai seorang ibu itu paling penting karena kita kan ya kita sedang membesarkan anak-anak kita dengan values yang benar, dengan prinsip yang benar ya. Menurut saya itu nomor satu kewajiban dan tanggung jawab kita tuh di situ. Nomor dua ya seperti Mbak Tantri tadi gitu. Maksudnya kita, saya cukup bersyukur kalau saat ini saya masih bisa ada suara di komunitas sekitar saya, di masyarakat gitu, di mana saya bisa mengeluarkan suara saya dan opini saya sebagai seorang public figure. Apalagi sekarang dengan adanya Instagram, dengan adanya banyak sekali media sosial di luar sana di mana saya bisa menyuarakan opini saya gitu. Oke. Kalau itu Luisa, kalau Tantri kayaknya saya curiga karena ambinya tadi mungkin pengen maju di DPR RI atau mau jadi kepala daerah di mana kayaknya. Banyak loh kepala daerah itu sukses sebagai ibu ya kan, tapi juga memimpin wilayah. Iya kan? Enggak. Kalau memang sampai ke arah sana itu dimungkinkan, sebenarnya kita bisa berbuat banyak untuk orang lain kan. Tapi lebih daripada itu sebetulnya kan aku pernah merasakan proses yang panjang tadi 8 tahun dengan judgement yang cukup banyak. Memang ternyata perempuan itu masih menjadi subjeknya ya. Jadi orang ketika melihatnya ada pasangan belum punya anak, ini kan aku berbicara berdasarkan pengalaman ya, misalnya gitu. Ini bicara soal di Indonesia kan? Di Indonesia ini pengalamanku sendiri nih, ketika aku dan pasanganku belum punya anak, itu pasti subjeknya akan ke perempuannya gitu. Padahal kan bisa aja ya, penyebabnya adalah yang laki-lakinya gitu kan. Sebenarnya gitu, aku tanpa bermaksud menyalahkan apapun. Jadi memang perempuan itu selalu jadi subjeknya. Kalau kelihatan dalam rumah tangga nggak pernah barengan, suamiku sibuk, aku sibuk, pasti nanti perempuannya akan jadi subjek juga. Perempuannya nih yang nggak pernah yang sibuk di luar. Nggak pernah ngurusin suami. Pernah ngurusin. Padahal aku udah berkompromi loh sama suamiku dan kita berdua baik-baik aja gitu. Jadi memang perempuan tuh selalu masih menjadi subjek dan aku rasa nggak cuma di Indonesia, ini sudah menjadi sebuah isu yang juga ada di dunia menurut aku. Gitu. Jadi sekarang buat aku sih woman empower woman itu menjadi penting ya, karena kadang-kala yang menjatuhkan perempuan itu perempuan sendiri loh, gitu. Jadi buat aku kita bisa mengangkat diri kita dengan empower woman gitu. Kita yang mengangkat isu-isu perempuan. Peduli nggak sih perempuan dengan perempuan lainnya? Gitu. Ya, oke. Waktu kita tinggal 5 menit ya. Saya akan membaca pertanyaan di kolom dulu ya. Sebentar, saya lihat. Bagaimana saat ego muncul, apakah menjadi ibu atau mama yang di rumah dan mengurus anak pernah terlintas dalam pikiran menjadi beban, ya kan? Bukan soal emansipasi gitu kan? Nah, oh iya benar nih. Maksudnya pernah nggak istilahnya kok bosen atau capek ditanyain, tiba-tiba egonya muncul nih, ya kan? Pengen banget ya kan, menjadi diri sendiri gitu kan. Oke, itu satu. Terus Bante juga ngasih pertanyaan. Kalau Bante mah ditanya kenapa nggak nikah aja ya, Bante kan nggak boleh nikah, Bante. Oke, ini dulu nih harus dikomentarin nih soal ketika ego muncul ya, apakah menjadi ibu atau mama yang mengurus anak itu pernah nggak terlintas satu kali dalam pikiran bahwa itu adalah beban ya,
bukan sebagai sebuah emansipasi gitu. Gimana Tantri, Luisa? Aku dulu ya? Aku dulu apa Luisa dulu? Ya, boleh. Silakan. Aku tuh deket banget sama nenekku ya. Suatu saat nenekku tuh pernah bilang sama aku, kamu tuh dia pernah face to face tanya sama aku, kamu tuh siap nggak punya anak? Kalau kamu nggak siap punya anak, kamu nggak usah punya anak aja. Sekarang aku kaget ya. Semua orang tuh kan mendukung punya anak, kenapa dia tiba-tiba ngomong kayak gitu? Dia bilang, karena ketika punya anak itu bukan hal yang main-main, dan kamu nggak boleh punya ego kamu. Jadi ketika kamu udah siap untuk punya anak, berarti kamu sudah siap untuk melepas ego kamu. Gitu. Aku digituin loh. Jadi akhirnya aku belajar banyak bahwa memang konsekuensinya adalah ya memang nggak boleh egois, konsekuensinya adalah tidak boleh punya ego besar, konsekuensinya adalah harus bisa bermain juggling dengan ego yang kita punya. Jadi nggak boleh ada kata capek, nggak boleh ada kata beban gitu. Sehingga kemudian dijalani semuanya dengan happy. Terus terang aku nggak pernah sih kayak, aduh ini kayaknya anakku kebeban banget. Dan kalaupun itu terjadi, aku buat support system tadi itu, mamahku, suamiku. Semuanya udah aku kondisikan, semua udah aku kondisikan siap untuk kemudian membantu aku untuk bisa pegang lu mau nggak, untuk bisa main sama lu mau nggak. Aduh aku capek nih, misalnya aku lagi capek banget, badanku lagi nggak enak badan, aku capek banget. Suamiku siap dengan itu. Jadi dia nggak merasa bahwa, kok kenapa tiba-tiba gue harus kepegangan dia gitu, nggak. Mamaku juga, Ma tolong ya Maya, ini aku lagi mau live zooming nih sama Mas Denny. Mama tolong pegang dulu ya gitu. Ini kan juga ego loh. Aku kan juga ego loh nih kayak gini kerja gini kan sebenarnya gitu. Iya. Padahal dia ada kita gitu. Sama loh. Kita sama. Kenapa ini harus selesai jam 5 ya kan? 1 jam kita on time banget tadi karena jam 5 tugas aku menyiapkan anak-anak ya untuk mandi ya kan, siap-siap ya kan. Dan setelah itu menjadi asisten istriku ya. Ini sebelumnya trek-trek lagi ini kan. Nah, Luisa jawabannya seperti apa yang tadi? Ya saya sih mama mertua saya sempat ngomong gitu. Anak-anak tuh dipinjemin loh gitu buat kita selama katakanlah 20 tahun, mentok-mentok 30 tahun lah rata-rata gitu loh. Setelah itu kan mereka nanti kalau udah saatnya mereka menikah, mereka berkeluarga, itu saatnya kita harus melepaskan mereka. Kita nggak boleh ngayomin terus gitu. Jadi itu seiring anak saya juga tambah gede ya. Maksudnya kan sekarang saya berasa banget anak saya dari kecil sekarang udah tambah gede setiap tahunnya itu cepet banget gitu. Jadi saya selalu mengingatkan diri saya kalau my time is limited gitu. Waktu saya tuh sangat terbatas karena belum nih udah SD, ntar belum SMP. Jadi saya tuh kalau anak pun itu saya sedih gitu. Kayak saya ngerasa kok cepet banget ya gitu. Dan saya cuma udah sangjit ya, tahu udah lamaran ya. Iya, aduh jangan dia, atau udah besanan ya gitu. Tapi jadi saya terus mengingatkan diri saya gitu. Meskipun ada ambisi egoisme saya sendiri gitu. Kalau kadang-kadang saya ngelihat teman-teman saya yang sekarang sukses gitu di dunia jurnalistik, kadang-kadang ya pasti ada sedikit kesedihan saya gitu. Saya ngerasa kalau saya tidak melepas pekerjaan saya yang full time dulu gitu loh, misalnya di SCTV, di Berita Satu, apakah mungkin saya lebih puas, lebih happy gitu dari saya sekarang. Tapi setiap hari tuh saya ngeliat anak-anak saya gitu, dan itu sebagai reminder saya gitu, saya ngerasa enggak kok, saya berasa di tempat yang tepat gitu, dan saya merasa saya mengambil keputusan yang tepat. Dan ini tentu setiap orang berbeda-beda ya, maksudnya tiap orang kan tingkat ambisiusnya itu kan berbeda-beda gitu ya. Tapi buat saya ini reminder lah ya, reminder buat saya kalau saya bahagia, dan saya happy ngeliat anak saya tuh dekat dengan saya gitu. Jadi saya ngerasa beban sih enggak sih, sama sekali enggak. Beban apakah saya ibu yang sempurna, yang bagus banget buat anak saya, itu beban. Tapi kalau anak saya beban nggak sih buat saya? Enggak lah, definitely not. Oke. Ya, bagus sekali jawabannya. Jawaban itu sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan jebakan dari saya. Tetapi sangat bisa dijawab oleh Luisa dan Tantri dengan tulus gitu kan. Kenapa tulus? Saya katakan orang tulus itu ya terlihat dari wajah dan nada bicaranya gitu kan. Oke, terima kasih sudah berbagi sharing pengalaman. Satu pertanyaan untuk mengakhiri diskusi kita sore ini. Kalau Luisa dan Tantri kemudian diberikan kepercayaan untuk menjadi seseorang, misalnya apakah menteri, apakah gubernur gitu kan, kebijakan apa yang pertama kali dilakukan oleh seorang Luisa dan Tantri yang terkait dengan peran ibu pekerja? Silakan Luisa dulu. Sebenarnya sih apa ya? Tunggu, saya pikir dulu. Boleh. Mbak Tantri mungkin mau ngomong dulu. Boleh. Ini memang tidak harus langsung dijawab. Iya. Tantri apa kira-kira?
Aku tuh sempat ikut sebuah konferensi waktu itu, dan aku tuh terkesan banget di itu bisa ada pasangan yang kemudian baik ayah dan baik suami maupun istrinya mendapatkan waktu 6 bulan untuk bisa full mengurus anaknya. Jadi saat itu aku berpikir indah banget ya kalau kemudian selama 6 bulan pasangan berdua ini bisa sama-sama mengurus anaknya, dengan catatan dua-duanya sama-sama ngurus loh ya, gitu. Tapi sudahlah, lupakan soal yang laki-laki gitu, karena di sini mungkin agak sulit. Sekarang aku berpikir untuk yang perempuannya dulu, karena nggak semua perusahaan, baik itu perusahaan pemerintah maupun swasta, yang punya kebijakan bahwa seorang ibu yang hamil boleh cuti 6 bulan untuk bisa memberikan ASI eksklusif. Karena ASI eksklusif itu 6 bulan pertama sangat amat penting. Gitu. Iya, betul. Jadi aku sangat mendukung itu, dan kalau perlu aku pengen membuat undang-undangnya bahwa setiap perusahaan boleh membuat cuti 6 bulan khusus untuk ibu menyusui. Di samping itu juga aku pengen membuat kebijakan di setiap tempat ada tempat penitipan anak untuk ibu-ibu bekerja, sehingga mereka bisa bekerja membawa babynya, minimum untuk menyusui, dan ada tempat khusus untuk bisa menyusui. Intinya anak dengan ibu bisa saling bonding lebih dekat gitu. Iya. Itu dua kebijakan yang akan aku terapkan di awal. Oke. Karena sekarang belum ada kebijakan itu sama sekali. Ya, nanti pas jadi bikin undang-undangnya ya. Ya, doain ya. Ini janji politik ya. Perempuan ambisius. Iya, amin. Luisa, apakah sudah mengonstruksikan kampanyenya apa? Kira-kira mau bikin apa? Bener sih yang kata Mbak Tantri bilang, kalau di Indonesia kan ya setelah melahirkan itu waktu cutinya sangat singkat ya, dibandingkan di luar negeri itu banyak negara-negara yang bahkan dapat 6 bulan, bahkan ada juga yang 1 tahun paid leave juga yang dibayar. Maksud saya itu kan benar-benar melahirkan tuh sesuatu yang waduh benar-benar tuh energinya tuh habis banget gitu, dan pasti itu akan sangat ibu yang itu biar bagaimanapun saya ngerasa gaji wanita dibanding laki-laki itu kan pasti gaji wanita setahu saya ya masih tergolong tidak seimbang gitu dengan yang laki-laki. Jadi akan sangat baik ya kalau gaji wanita yang bekerja itu kan kita kan juga kerjaannya kita kan sama dengan laki-laki gitu. Kalau gaji kita juga bisa disamaratakan dengan laki-laki. Oke. Itu ya kampanyenya ya. Oke, go Luisa, go Tantri. Oke, menarik sekali ya. Artinya isu-isu yang disampaikan oleh Tantri dan Luisa tadi itu memang faktanya ada depan mata kita. Oke, ada satu pertanyaan sebelum kita berpisah ya. Ini harus dijawab ya kan, sudah masuk di kolom chat dari Luana. Luana di Surabaya kalau nggak salah ya. Sorry, saya lupa ya. Terkait pertanyaan seputar ego muncul sebelumnya. Kalau Mbak Tantri tadi ada support system yang mendukung. Nah, ketika kondisi orang tua berada di luar pulau atau mertua mungkin sudah tua sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi support system ya kan. Suami juga kadang support, kadang sibuk pekerjaan. Kalau mau dititipi bayi, kira-kira bagaimana nih solusinya? Nah, buat Tantri dan Luisa boleh menjawabnya. Silakan, Luisa dulu deh. Halo, Luisa? Ya. Kalau ya. Ya, silakan. Saya sih pokoknya prioritas saya tuh terhadap anak-anak ya. Jadi kalau misalnya sampai ada job gitu atau ada tugas, tapi misalnya saya tidak ada support system, ya balik-balik ya saya nggak bisa ambil kerjaan yang saya. Dan itu persetujuan yang udah saya ambil dengan suami saya, bahwa biar bagaimanapun tanggung jawab saya tuh terhadap anak-anak, kerjaan tuh nomor 2 gitu. Jadi saya harus pastikan kalau saya mau kerja, kalau saya mau ambil job, itu saya harus udah saya atur gitu, demikian rupa. Jadi udah jadi organizer lah intinya begitu. Tetap anak nomor 1 gitu ya. Oke, kalau Tantri gimana? Ini kasusnya gimana dulu nih? Aku nggak bisa kasih support jawaban system juga. Ya, mama lagi nggak bisa lah, mungkin lagi sakit gitu kan, suami juga lagi keluar kota, ya tahu-tahu juga ada tugas gitu kan, ya mau tidak mau kan support systemnya nggak bekerja. Gimana dong? Kalau memang ternyata diharuskan pergi kerja, karena sekarang kan perempuan juga ada ya sebagai breadwinner gitu, memang dia yang cari kerja, itu nggak bisa disalahin juga, itu kan kompromi masing-masing gitu. Masih ada alternatif misalnya daycare atau childcare gitu, masih ada kan alternatif yang bisa kita cari gitu. Tapi kalaupun misalnya ternyata sebetulnya sih
nggak penting-penting banget. Pekerjaannya bukan karena harus mencari uang kok gitu. Karena memang pengen aja gitu mengembangkan diri gitu kan ya. Atau karena misalnya ambi-ambi kayak saya gitu, ya tolonglah untuk sadar diri gitu bahwa ini ada yang lebih prioritas dibandingkan itu. Tapi kalau memang ternyata itu harus dilakukan, bekerja itu ya saya yakin kok pasti ada solusinya, ya itu tadi. Karena beberapa teman saya juga harus melakukan pekerjaan, saya nggak bisa menyalahkan mereka juga ketika mereka harus mengambil pekerjaan itu gitu. Karena itu dibutuhkan untuk keluarga mereka gitu loh. Jadi ya mereka titipkan ke kakak ipar, mereka titipkan ke daycare dan lain sebagainya gitu. Oke, artinya ambisinya Tantri masih bisa kompromi ya, tetap keluarga nomor 1 kan? Kalau saya iya, kalau ambinya saya iya. Oh iya, berarti itu ambi moderat gitu kan? Oke. Tantri dan Luisa, kalau teman-teman mau diskusi langsung, boleh kemana? Instagramnya apa? Tantri, boleh di-share? Instagramku sama namaku, Tantri Murdoko, disilahkan. Tantri Murdoko. Yes. @Tantri Murdoko. Oke, kalau Luisa, silakan Instagramnya Luisa. Lelah dia kayaknya hilang. Luisa monitor? Sama di ID Luisa _ Oke. @Luisa_Kus ya. Nanti kalau teman-teman bingung seperti apa, nanti saya share di grup ya, Instagramnya. Oke, terima kasih buat Luisa, terima kasih buat Tantri ya. Luisa, salam buat keluarga ya. Saya juga udah lama nggak lihat Eiji ya sama Ezra ya. Sudah gede ya sekarang ya. Apalagi sama Tantri, udah lama nggak ketemu Lumongga ya. Iya. Kayaknya pas ketemu lagi udah live report dia. Terima kasih buat Tantri dan juga buat Luisa. Thank you Mas Doniason, terima kasih. Thank you buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Tadi sahabat saya Dini Aziz juga sudah buka puasa ya di Makassar dan sekitarnya. Buat Bante Didapunyo dari Medan, terima kasih Bante ya. Jangan kapok ya Bante ya, nanti kita bisa sering-sering lagi. Dan juga buat teman-teman, izinkan saya menyapa satu persatu. Ada Luana, terima kasih sudah bergabung. Ada Ari Azari, ya terima kasih sudah bergabung di show kita kali ini. Kemudian berikutnya ada Angelia Putri, ya, ada Romindo, kemudian ada Jason Aldian, ada Cincin, ada Lia Hairunisa, Timbul Prasubakti, ya kan. Kemudian ada Sisyung Edi, ada Pak Dedi, ada Mr. Gun ternyata dari tadi ya, Gunawan Lukito. Ini pakar kita sudah bergabung dari tadi ya. Ada Eka Perdanawati Fikri ya. Kemudian ada Pak Suyanto ya, Agus Lina Angkasa, Yani Asnin ya kan sudah bergabung juga. Banyak sekali. Saya mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu, tapi yang jelas terima kasih buat semuanya. Dan teman-teman jangan lupa kita masih banyak program di Communicating Class. Jangan lupa hari Sabtu nanti kita ada kelas numerologi. Nah, kalau mau menghitung-hitung ya nama Anda seperti apa. Ya, kemudian saya nggak tahu apakah jodoh juga ya, nanti ditanya aja langsung kepada narasumber kita yaitu Korudi Gunawan di hari Sabtu. Sabtu itu hari apa? Hari apa ya? Sabtu itu 2 hari lagi. Ini Kamis kan ya? 2 hari lagi ya. Silakan bergabung di Communicating Class. Oh ada Pak ini juga Pak Rahman ya sudah bergabung ya. Saya baru lihat wajahnya. Wih, ini rambut model PSBB ya, lama di rumah ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan dan nikmati saat bersama keluarga. Ada yang mengatakan bahwa sekarang kita sedang di penjara, kita sedang di lockdown bersama keluarga. Hey, bukankah ini adalah penjara yang paling membahagiakan? Kenapa? Karena kita di penjara bersama orang-orang yang kita cintai. Benar kan? Sampai jumpa dan tetap semangat. Dadah. Terima kasih buat semua. Thank you. Thank you. Terima kasih. Di Communicating Academy. Communicating Academy adalah lembaga pelatihan profesi di bidang komunikasi dan penyiaran pertama dan terlengkap di Indonesia. Communicating Academy menyiapkan Anda menjadi insan komunikasi dan penyiaran yang unggul, kompetitif, dan siap menjadi bagian dunia global. Dapatkan pengalaman berbeda dengan berlatih di Communicating Academy bersama para praktisi berpengalaman. Communicating Academy didukung dengan fasilitas pelatihan bidang komunikasi dan penyiaran yang terlengkap.
Mari bergabung bersama Communicasting Academy dan jadilah yang terbaik. Communicasting Academy, your future starts here.